Pada tanggal 1 Januari 2004, neraca saldo perusahaan Pak Sanjaya sebesar itu. Kas 3 juta, piutang dagang 500, perlengkapan 600, peralatan 6.600.000, utang dagang 900.000. Apabila dari data di atas dibuat suatu persamaan dasar akuntansi, modal Pak Sanjaya berapa? Ayo, kenapa kok jawabannya B? Dapat dari mana? Caranya gimana? Caranya gimana? Oke, betul ya. Jadi yang nggak tahu jawabannya ini bisa dilihat. Jadi kas kan, karena ingat persamaan akuntansi kan aktiva sama dengan utang plus modal. Di sini kan aktivanya sudah diketahui. Yang masuk aktiva apa aja? Ayo. Yang masuk aktiva kan ada 4, kas, piutang dagang, perlengkapan, sama peralatan. Jadi itu semua ditambah. Setelah itu dikurangi utang dagang 900.000. Jadi ketemunya B jawabannya. Oke? Ya, sip, gitu. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Terus nomor 7, pada tanggal 2 Januari, usaha reparasi barang elektronik Pak Sanjaya membeli sebuah peralatan reparasi seharga 3 juta, di mana 600.000 dibayar tunai, sedangkan sisanya dibayar bulan depan. Pengaruh transaksi tersebut pada utang dagang adalah apa? Jawabannya nomor 7. Apa-apa. Kenapa kok C? Hitung-hitungan langsung dijawab caranya sekalian ya. Misalnya jawabannya C, dari mana dapatnya? Ayo, kenapa Mbak Suheria kok B? Ayo. Alasannya apa kok B? Oke. Itu Mbak Suheria dibaca yang alasannya Mbak DJ. Karena yang dibayar. Jadi ya Mbak Suheria dilihat soalnya. Kan Pak Sanjaya beli peralatan 3 juta, tapi yang 600.000 sudah dibayar tunai, berarti sisanya itu hutang. Utangnya dari mana? Ya 3 juta dikurangi 600.000, ketemunya 2.400.000. Jadi utangnya Pak Sanjaya ya bertambah sebesar 2.400.000. Oke, paham Mbak Suheria? Yang lain paham? Ayo yang lain ikut jawab juga ya. Oke, yang dari tadi belum jawab, ayo ikut jawab. Jangan diam aja. Sekarang nomor 8. Pada tanggal 20 Januari 2004, usaha reparasi Pak Sanjaya membayar biaya listrik 40.000 dan biaya advertensi 50.000. Transaksi tersebut akan mempengaruhi apa yuk? Oke. Kenapa kok B?
Oke. Jadi jawabannya betul B, karena kalau transaksi ini dicatat dalam jurnal berarti kan kalau di jurnal itu kan berarti biaya listrik di debit, biaya advertensi di debit, kreditnya kan kas. Nah, kita ngambil kas itu kan dari modal, ya kan? Kas yang kita ambil itu kalau untuk biaya gini kan berarti dari modal juga. Makanya modal Pak Sanjaya berkurang sebesar 90.000. Oke. Paham ya? Sekarang nomor 9. Jurnal untuk mencatat pembayaran biaya gaji. Pembayaran. Ayo, jawabannya apa? Oke, jawaban yang betul 9 adalah kok banyak yang beda ya. Jawabannya yang betul C. Oke, kenapa kok C? Karena kan itu mencatat pembayaran. Pembayaran, ingat kata-kata. Kalau pembayaran berarti kan perusahaan membayar lah. Kalau membayar kan berarti yang dikeluarkan kas, berarti biaya gaji pada kas. Oke, betul. C ya. Terus nomor 10. Perbedaan jurnal penyesuaian dengan jurnal pencatatan transaksi biasa adalah Yuk, yang lain. Yang betul jawabannya adalah yang betul itu jawabannya A. Jurnal penyesuaian berkaitan dengan transaksi yang kontinu. Kenapa kok transaksi yang kontinu? Karena misalnya gini, misalnya kayak yang gaji itu ya, gaji yang saya jelaskan sebelumnya itu, kalau akhir tahun harusnya perusahaan masih perusahaan kan harusnya membayar, tapi masih belum waktunya membayar. Misalnya yang kayak dulu tuh loh, yang 3 hari terakhir di akhir tahun kan harusnya sudah masuk dibayar, tapi karena pembayarannya misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, berarti kan belum dibayar. Nah, perusahaan berarti kan masih utang, itu kan berkelanjutan sampai tahun berikutnya kan, awal tahun berikutnya. Makanya itu jurnal penyesuaian berkaitan dengan transaksi yang kontinu. Sedangkan kalau transaksi biasa ya sudah kan, waktu ada transaksi itu dicatatnya itu. Oke? Paham tak? Makanya jawabannya adalah A. Beda. Kalau A kan jurnal penyesuaian, kalau B kan jurnal pencatatan transaksi. Ini kan pertanyaannya adalah perbedaan jurnal penyesuaian dengan jurnal pencatatan transaksi biasa. Kalau A kan jurnal penyesuaian berkaitan dengan transaksi yang kontinu. Kalau B jurnal pencatatan transaksi biasa berkaitan dengan kejadian yang berkelanjutan, berarti kan beda. Oke? Ya, enggak apa-apa Mbak Yuli. Paham? Adakah yang mau ditanyakan? Oke. Gak ada, lanjut ya. Nomor 11. PT Trans menyewa suatu kantor untuk kegiatan operasional perusahaan sebesar 4 juta periode 1 Januari sampai 30 April. Maka jurnal yang harus dibuat per tanggal 31 Januari adalah